Tiga. Oke, selamat siang Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kabar hari ini sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, iya, iya. Kemarin katanya mau coaching ya Bu ya? Iya, jadi Iya. nanti itu hari ini nanti saya akan coaching. Terus Oke. saya minta Pak Ajis nanti bisa mengamati saya eh, dalam proses coaching seperti itu. Kira-kira nanti yang kurang itu apa seperti itu dan yang Oke, perlu oke. diperbaiki seperti itu. Oke, memberikan umpan balik berarti ya Bu ya? Iya, Iya. seberapa penting Bu umpan balik untuk proses coaching Bu menurut Bu Ika? Menurut saya umpan balik dalam coaching itu sangat penting karena dengan adanya nanti umpan balik dari teman atau apa Hmm. nantinya bisa memperbaiki kekurangan saya seperti itu Oke, dan juga bisa meningkatkan keterampilan saya dalam coaching seperti itu, Pak. oke, oke, oke. Sangat penting berarti ya untuk perbaikan sama kebaikan ke depan begitu ya Bu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Terus kemudian apa Bu yang ingin Ibu kembangkan atau di sisi mana yang mungkin Ibu lemah dan ingin kembangkan gitu Bu? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai kemampuan dalam membuat pertanyaan berbobot, Pak Ajis. Oke. Iya, karena saya merasa itu masih apa ya bingung ketika Hmm. menentukan misalnya ketika mendengarkan Koji itu ya sudah mendengarkan terus habis ini nanya apa ya seperti itu loh. Itu masih Hmm. pertanyaannya apa ya? Itu masih seperti masih masih apa bingung. Jadi mau Hmm. buat pertanyaan apa seperti itu biar biar Iya, iya. bisa memberdayakan Koji seperti itu. Kadang Supaya tidak bingung Bu, apa Bu? Oh ya, eh, gimana? jadi kadang itu kayak ada jeda seperti itu ya, kayak ada jeda di sini. Hmm. Setelah misalnya coachnya ngomong sesuatu, jadi di sini tuh ada jeda. Ini berarti nanti masih masih kepikiran seperti nanti saya mau tanya apa ya gitu. Oke, 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 Belum bisa mengalir dan oke, oke. belum bisa apa ya eh, apa respon cepatnya gitulah. Oke, 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 oke. Supaya tidak bingung Bu, apa yang paling bisa membantu untuk mendukung membuat pertanyaan berbobot Bu? Yang mendukung pertama mungkin saya itu ya apa belajar tentang kalau kayak di coaching itu kan kayak mungkin megang contekan seperti itu ya, pegang Oh gitu contekan, ya. ya, contoh pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa terbuka dan juga memberdayakan dari coaching seperti itu. Oke, 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 Lihat oke. itu terus apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa apa nantinya berbobot seperti itu dan Hmm. coach itu bisa menemukan solusi dan juga bisa apa sih yang di dalam dirinya itu yang bisa dikembangkan untuk mengatasi masalah seperti itu, Pak. Hmm. Oke, oke, oke. Panduan berarti ya Bu ya. Selain itu Bu, selain dari panduan pertanyaan. Selain dari panduan, mungkin saya akan itu apa melihat video-video tentang coaching ya. Dari situ Hmm. juga saya bisa belajar bagaimana bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga bisa Oke, memberdayakan coaching. oke, oke. Berarti kompetensi yang akan dikembangkan itu yang pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu ya? Nggih, nggih, betul, Iya. Pak. Ada apa dengan pertanyaan berbobot ini Bu? Seberapa penting Bu dalam proses coaching Bu menurut Bu Ika? Iya, menurut saya itu sangat penting karena dengan ketika coach itu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, nantinya itu coach bisa memberdayakan potensi yang ada dalam dirinya seperti itu, Hmm. dan juga Hmm. nanti bisa menghasilkan ide-ide atau berupa solusi alternatif yang bisa eh, menyelesaikan masalahnya seperti itu Oke. melalui pertanyaan berbobot itu seperti itu, Pak. Oke. Iya, lebih jelas ya berarti ya, lebih jelas efeknya dan juga jelas prosesnya begitu ya Bu ya.
Iya, Penilaian Bu, betul. mungkin kemarin sudah pernah melakukan coaching gitu ya. Berapa Bu untuk penilaian dari diri Ibu mengenai poin membuat pertanyaan berbobot ini Bu, kira-kira Bu? Ya, mungkin poinnya masih di 3 ya, Pak. Oh 3. Iya, karena Karena apa Bu? saya ketika memberikan pertanyaan berbobot itu, saya masih itu apa? Tidak terstruktur seperti tidak apa masih kadang habis ini rancu pertanyaannya masih saya ini bingung juga maksudnya dari kosakata yang dipilih terus Berbobot kayak gitu dari Bu? iya iya seperti itu Ya ya. jadi masih kacau lah kan Oke. apa 3 penyusunan dengan unsur tadi kalimatnya ya. seperti itu masih kacau. Oke 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 oke. Oke. Ya, pengembangan di situ. Untuk yang proses mendengar aktif dan memberdayakan coach tidak ada masalah. Kalau yang mendengarkan aktif dan juga memberdayakan coach itu juga masih belum maksimal menurut saya. Karena kayak mendengarkan aktif kadang misalnya di apa sekitar itu tidak dalam posisi tenang dan lain-lain, kadang terdistrak dengan apa yang ada di sekitar seperti itu. Terus dan juga untuk memberdayakan coach juga saya belum bisa maksimal seperti itu. Kadang lah itu karena pertanyaan berbobot menurut saya itu masih apa kesulitan dalam memilah dan memilih kosakata yang tepat, memilih pertanyaan yang tepat. Akhirnya untuk memberdayakan coachingnya itu juga kurang maksimal seperti itu. Oke, 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 oke. Kalau untuk memberdayakan sudah ya, mendengarkan sudah juga ya. Yang paling dirasa berat adalah pertanyaan berbobot tadi ya, Bu ya. Iya betul. Iya, oke. Kapan Bu kira-kira kita akan melaksanakan kegiatan supervisi ya untuk coaching ini, Bu? Nanti sebentar lagi, sepertinya nanti saya akan bertemu dengan Pak Ujang. Pak Ujang Hmm. itu ingin coaching dengan saya seperti itu. Nanti bisa sebentar lagi mungkin Pak Ujang akan ke sini ya untuk Hmm. melakukan coaching seperti itu, Pak. Oke, sangat menarik ya. Ya, berarti Jadi hari nanti ini kita mohon sepakati masukan dan bersama. umpan baliknya nih Pak Ajis. Oke, siap. Kita belajar bersama, Bu. Ya, berarti nanti ya, sebentar lagi. Terus perasaan Bu yang sekarang Ibu rasakan, bisa jadi tadi sebelum kita melaksanakan pra-observasi atau pra-supervisi ya, terus kemudian mau menuju ke coaching, Bu. Perasaannya gimana, Bu? Ya, perasaan saya agak gugup ini. Agak Oke. gugup seperti itu karena eh, pastinya nanti saya masih kepikiran nanti bikin pertanyaannya bagaimana seperti itu. Oke. Gugup terus di awal-awal tadi memang masih blank tapi setelah ngobrol dengan Pak Aji saya tahu bahasa nanti untuk fokusnya berarti saya nanti bagaimana sih bisa membuat pertanyaan yang bisa menggali menggali dari coach seperti itu. Oke, 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 oke. Sudah siap ya Bu ya untuk melaksanakannya? Siap, siap. Insya Iya. Allah. Bismillah, Apa Pak. yang sudah disiapkan sampai detik ini Bu? Yang sudah disiapkan pertama mental. Yang pertama Ya, mental, terus berusaha ya. untuk nanti bisa present, mindfulness bersama dengan coach, dan Hmm. juga panduan. Sudah Oke, panduan tentang panduan ya. itu Iya, masih iya, iya. butuh panduan juga, Pak. Oke, Karena betul, betul. takutnya nanti ketika coach habis ini nanya apa seperti itulah. Oke, 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 oke. Ya, kiranya mungkin sudah sangat siap ya. Saya lihat sudah lebih lebih optimis sama positif ya. Nanti silakan langsung Iya, Pak. melaksanakan coaching, terus saya nanti bisa untuk melaksanakan pengamatan ya. Saya off cam ya Bu ya, izin ya Bu nanti ya Bu ya. Biar Iya, iya, nanti siap-siap Pak Ajis. coach dan coach bisa lebih fokus kayak gitu. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah cukup. Cukup ya. Ya udah silakan melaksanakan proses coaching. Saya tetap stay di sini. Iya, Silakan. siap Pak. Oke. Assalamualaikum, Bu Eka.
Waalaikumsalam, Pak Ujang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, Mengganggu nih Bika ya. Mengganggu iya. kesibukan Bika nih. Mm-mm. Enggak, Pak. Kemarin katanya ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Apa ini yang mau kita bicarakan pada kegiatan percakapan hari ini? Mm-mm. Saya pengen curhat-curhat nih Bika nih. Curhat apa, Pak Ujang? Ya, sebagai guru tentunya ini dong tentang pembelajaran seperti itu. Oh, tentang pembelajaran. Ada apa Iya. itu dengan Mm-mm. pembelajaran? Jadi gini Bika, jadi saya itu kalau ini apa namanya di kelas itu untuk mengingat nama siswa itu ini apa susah ini. Maksudnya ada 36 siswa itu di kelas kan. Iya, iya. Hmm. Itu paling yang saya hafal namanya itu 10 sampai 20 lah seperti itu. Yang lain kadang lupa-lupa gitu namanya. Itu kan bagi saya mengganggu itu karena kadang mau nyebut si itu lupa namanya kan nggak enak sama yang siswa itu kan seperti itu. Ah, ya, nanti dikiranya seperti itu ya, Mm-mm. salah Iya. orang kayak gitu Oh, ya. iya betul betul. Mm-mm. Iya, menurut Pak Ujang seperti itu, eh, Hmm. dalam waktu mungkin sekitar 15 menitan ini, apa yang ingin dicapai setelah kita berbincang-bincang nanti? Ya tentunya nanti bagaimana eh, strategi di kelas itu saya bisa mengingat nama-nama siswa itu tadi. Mm-mm. Oh, begitu. Jadi Mm-mm. nanti setelah sesi ini Mm-mm. Pak Ujang bisa hafal nama-nama siswa yang ada di kelas seperti itu ya. Iya betul. Ya, Mm-mm. tadi kan Pak Ujang mengatakan strategi. Lah, seperti itu. Mm-mm. Lah, sekarang situasinya itu seperti apa? Mm. Situasi selama ini Pak ya. Ujang, iya, Mm. kan belum Ya, selama mengenal, ini. belum Mm-mm. mengenal, belum Mm-mm. mengenal nama-nama siswa tuh. Maksudnya Ya, untuk situasinya Pak Ujang itu sekarang itu eh, apa, bagaimana seperti itu? ya nggak enak sama siswa tentunya. Oh, tidak Kan enak nggak enak, dengan iya. siswa seperti itu Seolah-olah ya. kan kalau yang saya kenal kan mungkin mereka senang ya dikenal namanya oleh gurunya. Nah yang tidak dikenal kan mereka mungkin merasa oh, ini saya nggak diperhatikan sama Pak Ujang ini. Sama si Eka misalnya kenal, kok sama Asis sebenarnya nggak kenal kan seperti itu. Ya, lah selama ini strategi apa yang sudah dilakukan Pak Ujang untuk menghafal nama-nama anak? Apa strateginya yang sudah dilakukan? Selama ini saya gini hanya mungkin ini absensi saja, absen pagi itu ya Absen. mungkin ya itu saja sehingga setelah di absen ya udah hilang itu nama nama diingatan saya itu nama-namanya ya paling biasanya yang diingat itu kan hanya satu dua itu yang punya perbedaan nah yang pinter atau yang apa eh, mungkin aktif atau katakanlah nakal seperti itu. Berarti menurut menurut Pak Ujang itu yang dikenal itu hanya yang pintar saja seperti itu atau yang mempunyai Mm-mm. ciri khusus seperti itu ya Pak ya? Iya. Dan Mm-mm. selama ini itu hanya memakai absen saja seperti itu. Mm-mm. Iya. Lah, untuk kedepannya seperti itu, adakah Mm. langkah-langkah untuk bisa meningkatkan kemampuan Pak Ujang dalam menghafal nama-nama siswanya kira-kira eh, apa Oh, seperti itu? langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya mungkin kalau siswa kan ini ya, mungkin tidak terlalu cepat untuk menghafal ya. Paling ya supaya bisa tahu namanya nanti siswa itu memakai name tag gitu. Mm-mm.
Oh, name pakai tag. name tag Iya, seperti itu pakai ya. name. ID card yang besar. Kan kelihatan namanya itu seperti itu. Mm-mm. Jadi kan Iya. walaupun nggak hafal nanti kan ada namanya tuh dipanggil saja apa dibaca aja kan name tag-nya kelihatan tuh. Kan dikiranya hafal namanya padahal baca. Bagus Pak Bujang. Ya, itu eh, tadi Pak Bujang mengatakan bahwa nantinya anak-anak bisa pakai name tag seperti itu. Atau Iya, memakai iya. ID card ya, nama yang besar Mm-mm. biar Pak Mm. Bujang nanti bisa hafal namanya seperti itu nggih. Mm. Lah, Mm-mm. untuk mewujudkan itu Pak Bujang Mm. bagaimana agar Mm. anak-anak tadi pakai name tag atau pakai Mm. ID card tuh bagaimana mewujudkannya? Pokoknya setiap pembelajaran saya itu siswa wajib pakai ini name tag itu. Mm. Wajib pakai name tag Wajib seperti pakai itu name ya. tag. Heeh. Nanti pura-puranya kan ini supaya apa ya? Supaya siswanya itu kreatif. Nah, membuat name tag-nya itu dibikin yang sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya dilukis apa atau dikasih apa itu kan biar pura-puranya ini untuk kreatif ini. Padahal untuk ini apa supaya bisa dibaca. Kreatif banget itu Pak Kujang. Sudah apa eh, berarti Pak Kujang nantinya itu Hmm. wajib terus nanti bisa juga Hmm. ID card-nya itu dibuat lebih kreatif seperti itu ya Pak ya. Iya Eh, dong. Hmm. menurut Pak Kujang selain tadi bikin name tag yang kreatif, Hmm. Hmm. adakah mungkin rencana Hmm. untuk selanjutnya selain itu adakah rencana yang lain selain pakai name tag terus pakai ID card yang kreatif kira-kira apa? Ya, untuk sementara itu paling itu Bu, Bu Eka. Baru itu yang terpikir di ide di pemikiran saya itu. Eh, Oh ya, berarti ya. baru membuat name tag Hmm. dan juga atau ID card yang kreatif Hmm. saat pembelajarannya Pak Ujang, Gih. Iya. Eh, Hmm. menurut Pak Ujang, apa Ya. kelebihan dan kekurangan dari tadi Hmm. alternatif solusi yang disampaikan oleh Pak Ujang? Kelebihannya apa, kelemahannya apa kira-kira? Ya kalau tadi dengan apa yang name tag yang kreatif kan itu di sisi saya itu saya bisa sambil menghafalkan nama siswa tadi di sisi siswa itu kan tadi kreativitasnya mereka kan seperti itu meningkatkan kreativitas mereka dan saya tidak perlu pusing-pusing untuk menghafalkan kan tinggal membaca tadi. Nah, pada akhirnya kan nanti ketika sering memanggil namanya ya kan lama-lama mungkin bisa hafal kan seperti itu. Mm-mm. Nah, kalau kelemahannya ya mungkin itu akan lebih lama dalam menghafalkan nama siswa gitu. Tapi memang seperti itu. Kelemahan saya kan menghafalkan nama itu lama itu. Memorinya mungkin sudah penuh ya. Ya enggak, Pak. Masih muda kok, Pak. Ya, Terus ya. tadi kan sudah Pak Ujang sudah tahu tuh tentang kelebihan dan Hmm. kelemahannya. Terus Hmm. kapan waktu yang akan untuk melaksanakan hal tersebut itu kapan, Pak? Akan Ya dilaksanakan? nanti setelah ini mungkin besok saya sudah bisa melaksanakan itu di pembelajaran saya. Mm-mm. Setelah pertemuan ini saya akan eh, menyuruh siswa untuk membuat name kreatif gitu. Ya, Itu berarti Bu mulai Ika. besok ya, Pak ya, untuk Iya bisa besok besok. apa? Hmm. Iya, Hmm. menyuruh anak untuk membuat name tag atau ID card yang kreatif seperti itu ya. Iya betul. Apa ya, untuk kriteria keberhasilannya itu seperti apa, Pak? Tadi kan pakai Ya. ID card seperti itu. Terus Hmm. nantinya apakah setelah Hmm. pakai ID card nanti Pak Ujang jadi hafal atau bagaimana Ya, kriterianya? ya, katanya itu yang tadinya mungkin
dari kelas itu hanya 10 atau 15 kan naik jadi 20, nah, 25, nah, nanti sampai akhirnya mungkin seluruh siswa hafal seperti itu. Ya, akhirnya bisa hafal Iya. semuanya ya. Iya. Eh, iya. Tentunya tadi Pak Ujang sudah mengatakan tentang kriteria keberhasilannya seperti itu ya. Lah, siapa yang bisa mengingatkan Pak Ujang seperti itu untuk bisa membuat name tag atau ID card biar bisa hafal seperti itu? Siapa kira? Saya kira nanti itu pribadi saya sendiri ya, karena untuk kegiatan itu kan di kelas saya sendiri Bu Rika. Jadi saya mungkin tidak melibatkan teman yang lain, tidak. Jadi ini khusus saya dengan siswa saya seperti itu. Itu Rika. Iya, berarti tidak ada yang mengingatkan itu tidak ada ya Pak ya? Udah. Yang jelas nanti kan besok saya sudah mulai itu, dan yang jelas siswa setiap di pembelajaran saya itu memakai adikat itu seperti itu. Iya, siap-siap. Ya. Terus dari alternatif solusi yang sudah disampaikan oleh Pak Ujang, terus nantinya bagaimana menggali potensi dari siswanya seperti itu biar kreatif seperti itu bagaimana? Nah, siswa kan punya keunikan sendiri-sendiri ya. Nanti misalnya gini, nanti yang suka melukis animasi, itu melukis kartun ya, misalnya menggambar kartun ya ada gambar kartunnya, itu kan. Yang cewek-cewek itu suka menggambar bunga ya ada gambar bunganya. Yang suka menggambar apa, atau mungkin dikasih list apa uh, apa di card name tag-nya itu kan seperti itu. Jadi pokoknya sesuai dengan bakatnya siswa saja seperti itu. Ya sesuai dengan kreativitasnya. Kalau dalam grup penggerak itu berdiferensiasi seperti itu ya Pak ya. Bebas Iya berarti ya betul. menurut Pak Ujang seperti itu ya. Iya betul. Iya, sampai di titik ini Pak Ujang, kita sudah sampai di titik ini. Menurut Pak Ujang, apa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan percakapan yang dilakukan hari ini? Ya, tadi itu untuk supaya saya bisa mengingat nama-nama siswa, tentunya saya tadi sudah punya ide untuk membuat name tag ya, yang sesuai dengan kreativitas siswa seperti itu. Nah, berarti Pak Ujang sudah bisa Hmm. menemukan solusinya ya. Sudah. Dengan membuat name tag atau ID card yang kreatif agar nanti Pak Ujang sebenarnya itu untuk kepentingannya Pak Ujang seperti itu ya. Untuk Iya biar bisa betul. menghafal seperti itu, tapi dalam bentuk yang kreatif. Apakah seperti itu ya Pak Ujang? Iya seperti itu. Iya betul betul. Iya. Bagaimana perasaan Pak Ujang selama sesi percakapan ini? Apakah Ya senang banget tercerahkan? ini, senang banget Vika ini bisa tercerahkan ini ya, sehingga apa yang jadi permasalahan saya nanti saya bisa ada solusinya, dan secepatnya akan saya lakukan dari ide yang muncul tadi itu Vika ya. Iya, terima kasih Pak Ujang ya. Eh, ini sebentar lagi sudah mau ada jam pelajaran seperti itu. Apakah sudah jelas seperti itu? Apakah sudah tercerahkan? Kalau sudah, eh, kita akhiri seperti itu ya Pak ya. Ya, sudah cerah sekali ini Bu. Ya, terima kasih Pak Ujang. Sama-sama Bu. Saya yang terima kasih nih sudah di coaching, sudah diberikan pencerahan gitu. Sama-sama Pak. Nanti lain waktu kita bisa bertemu kembali nih Pak. Oke, nggih, matur nuwun. Saya pamit dulu nih Bu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, apresiasi dulu boleh Bu untuk coachingnya keren. Gitu. Oke, ini kan recordnya langsung ya Bu ya, boleh Bu. Iya, Sudah siap ya Bu ya, kita melaksanakan pasca supervisi ya Bu ya. siap-siap Pak. Oke, ya udah. Ya Boleh istirahat Allah. dulu nggak apa-apa? Sambil tarik nafas dulu boleh, terus buang. Oke, sudah siap ya Bu ya untuk melaksanakan pasca ya? Siap-siap Pak, siap. Siap, ya udah. Karena kecenderungan akan banyak eh, dari Bu Ika gitu. Gimana Bu yang dirasa atau yang dilakukan ketika melihat diri Bu Ika melakukan coaching, performanya bagaimana Bu? Kalau saya menilai diri saya sendiri tadi ketika saya melakukan coaching sudah lebih baik dari kemarin seperti itu. Yang pertama ya ada peningkatan lah seperti itu. Yang kedua tapi masih banyak yang harus diperbaiki seperti tadi dalam respon dari coaching kan juga masih ada jeda seperti itu, masih Ya, harus ya. berpikir ketika pertanyaannya apa ya seperti itu, merespon seperti itu. Oke. Dan juga tadi masih dalam coaching itu masih ada itu apa kata-kata kira-kira dan lain itu masih itu muncul. Oke, oke, Itu oke, sulit oke. untuk menghilangkan. Betul, betul. Oke, tadi menyampaikan lebih baik ya Bu ya. Dari sisi mana Bu? Kan lebih baik dari kemarin. Yang pertama dari sisi mungkin apa mental ya. Mental tadi Oke. saya merasa lebih enjoy seperti itu dibandingkan kemarin ketika melakukan sesi coaching saya lebih enjoy mungkin karena coachingnya juga santai ya orangnya. Oke. Seperti itu juga memberi dampak pada saya. Oh, jadi lebih untuk komunikasinya jadi lebih santai seperti itu. Dan juga yang kedua tadi yang saya rasakan di awal-awal itu mungkin gugup, tapi akhirnya untuk di yang terakhir itu sudah mulai mengalir, sudah mulai nyaman dalam kegiatan coachingnya seperti itu, Pak. Oke, sangat menarik ya. Banyak poin ini Bu ternyata Bu. Baik mental, enjoy, santai, gugup, mengalir ya. Banyak poin yang menuju ke yang lebih baik dan meningkat begitu ya Bu. Sangat keren sekali, sangat apa namanya progres berarti ya Bu ya. Gitu. Oke Bu, itu performa dari Ibu ya Bu ya. Dalam prosesnya Bu, kendala yang mungkin terjadi Bu pada saat yang sedikit menurut Ibu itu terganggu begitu Bu. Kalau yang membuat saya terganggu itu sih kalau dari luar itu tidak ada sih. Lebih yang membuat saya terganggu itu mungkin itu dari apa kata-kata itu yang kira-kira seperti itu. Oh Oh, gitu, saya oh bilang gitu. kira-kira Iya, ya iya, gitu. Itu iya, membuat iya. saya terganggu. Oh, Isping pirak ya kira-kira nih kayak gitu loh. Oke, Sempat oke, oke. terlintas seperti Iya, iya. itu. Terus Oke. eh, yang kendalanya yang lain itu mungkin apa loading ya Oh loading iya, iya, harus iya. memilih kosakata apa seperti itu untuk Oke, bertanya oke. ya gitu sih. Oke. Eh, iya, membuat tidak nyaman itu ya. Kutipan Iya, kira-kira ya Bu ya ternyata ya. Oke, oke, menarik. karena Terus di perasaan kalau iya, pengennya silakan. aja ngomong kira-kira kayak bis padahal akhirnya Iya, anda iya, iya. kayak gitu loh Pak. Oke, 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 oke. Oke, oke, oke. Hampir sama mungkin ya. Oke, Bu. Kan ada tiga ini, Bu. Eh, kompetensi percakapan lah ya. Dengan mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach, Bu. Eh, yang menurut Ibu itu masih... Tadi kan kalau tujuan kan sudah jelas ya, Bu ya. Ingin pertanyaan berbobot. Sebelum ke situ, Bu. Ketercapaian dari pertanyaan berbobot. Dari keduanya mendengarkan aktif dan memberdayakan coach, gimana, Bu, menurut Ibu?
Kalau untuk mendengarkan aktif, insya Allah sih saya sudah berusaha maksimal untuk bisa mindfulness seperti itu ya, present, dan juga saya membuat catatan kata kunci seperti itu yang kira-kira nantinya bisa sebagai pemicu saya dalam membuat pertanyaan berbobot seperti itu sudah Ya, saya laksanakan. Terus untuk memberdayakan dari coachingnya tadi itu melalui apa? Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Jadi untuk coachingnya itu bisa mengungkapkan kira-kira alternatif solusi itu seperti apa. Seperti tadi Pak Kujang pertama kan hanya dengan name tag atau ID card. Terus saya ya, juga kan bertanya ID card-nya itu mau dibuat seperti apa seperti itu, dan Pak Kujang juga oke, mengungkapkan oh berarti nanti itu ya proses kreatif juga ya nanti yang oke, berdiferensiasi seperti itu, jadi tidak hanya bikin name tag aja, tapi nanti bisa dilukis dan lain-lain seperti oh itu. gitu, oke, 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 oke. Kedua unsur saling ini ya, saling berkaitan ya. Iya, Terus iya. pencapaiannya Bu, menurut Bu Ika, tadi kan ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot begitu ya. Sudah melaksanakan coaching, terus sekarang gimana Bu mengenai apa namanya pertanyaan berbobot itu Bu? Untuk pertanyaan berbobot tadi isi sudah sepertinya saya sudah apa mengungkapkan ya, sudah sesuai dengan tujuan saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot. Saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada coach seperti itu, dan coach pun akhirnya bisa memberdayakan diri yaitu atau mengungkapkan solusi-solusi yang terjadi untuk permasalahannya seperti itu. Oke, sangat keren Bu, dan itu selaras ya Bu ya dengan yang saya catat. Boleh Bu, saya menyampaikan apa yang saya catat? Ya, boleh Pak, monggo. Boleh ya. Ya. Yang pertama itu mengenai mendengar aktif ya Bu ya. Hebatnya Ibu selalu mengkonfirmasi ya. Apakah seperti ini benar Pak? Kayak gitu kepada Koji. Itu menghindari judgement ya Bu ya. Itu sangat bagus dan sangat sesuai. Kemudian yang saya lihat Ibu juga menangkap emosi dari coachnya ketika di situ agak terlihat bingung gitu ya, mencoba untuk mencairkan gitu. Jadi kan langsung cair kembali. Terus respon emosinya juga dari ya tadi kembali ke yang tadi respon emosi dari coach ditangkap oleh ibu sehingga sebagaimana bisa mengalurkan lagi dan menstabilkan lagi. Boleh komentar Bu? Itu Boleh, pengamatan boleh. saya yang pertama. Ya. Silakan. Untuk saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ajis yang sudah memberikan umpan balik positif itu kepada saya, dan tadi juga yang saya rasakan juga seperti itu Pak. Iya, dan mengenai apa tadi merespon dari Koci terus dan juga tadi tentang ketika bingung saya juga berusaha bagaimana memunculkan pertanyaan yang membuat Koci itu bisa mengungkapkan apa yang ada Iya, di betul, pikiran betul. seperti itu. Begitu berarti ya Bu ya. Iya, iya. Oh iya, sangat menarik. Terus yang kedua Bu ini Bu, mengenai pertanyaan berbobot tadi, kalau dinilai Bu tadi kan nilai pertama itu berapa, 3 ya Bu ya? Nilai Iya. pertama 3. Setelah sekarang melakukan coaching berapa Bu? Dikasih nilai berapa? Mungkin masih di 6. Oh 6. Iya, Pencapaian juga ya Bu ya? Iya. masih di 6 karena menurut saya masih belum bisa menata kata-kata atau kalimat yang apa bukan sesuai apa ya terstruktur dengan baik Yang tepat. seperti itulah. Iya, yang tepat seperti itu belum. Iya, iya, Jadi iya. masih Iya. masih apa susunan kalimatnya itu masih campur aduk seperti itulah. Belum bisa Oke, oke, membuat oke. kalimat yang itu Oke. apa tepat seperti itu. Iya. Tapi iya, Menyusun oke, kalimat oke. yang Itu yang tepat. dirasakan ya Bu ya? Itu yang Iya, dirasakan Ibu ya Bu ya? Iya. Yang saya amati ya Bu ya, dari pertanyaan yang ada itu akhirnya langsung mengerucut ke langkah-langkah strategis juga begitu Bu. Dan itu sangat membantu coach sih, itu menurut saya. Karena
tadi ada solusi pertamanya coach itu menyampaikan hanya name saja, name tag saja gitu ya menggunakan itu. Ternyata di sisi terakhir itu ada memberikan nama yang aneh-aneh atau mungkin kreatif gitu Bu. Itu kan muncul juga. Iya, Seperti itu ya Bu ya. iya. Iya, iya, iya. Itu yang tidak disadari mungkin menurut pengamatan saya dan itu positif sekali Bu. Karena itu sangat meningkat dari poin 3. Kalau menurut Ibu 6, kalau saya bisa 8 dan 9 Bu. Itu keren sekali Bu. Iya, Oke, oke ya. terima kasih Pak Aziz. Oke. Mengenai memberdayakan coaching itu selaras selaras dengan pernyataan pertanyaan berbobot sehingga gambaran solusinya itu ada Bu. Oke, karena waktu yang tidak banyak ya Bu ya. Ya, Barangkali ini sesi terakhir di mana Ibu boleh menyampaikan apa yang didapat, apa yang terjadi, dan apa yang dirasakan mungkin. Boleh Bu disampaikan. ya. Yang pertama yang saya dapatkan dari sesi supervisi ini, yang pertama saya bisa tahu tentang kelebihan dan kekurangan saya seperti itu, dan juga setelah disupervisi yang saya rasakan juga pastinya saya sangat senang karena ternyata saya ada perubahan yang ke arah yang positif seperti itu. Oke, Terus oke, apalagi oke. tadi yang didapat, yang dirasakan Ya, terus? oh ya, kebanyakan ya Bu ya. Kayak apa yang didapat, apa yang dirasakan, dan apa namanya? Ya udah dua dulu ya, dua dulu aja itu Iya, Bu. ya, seperti itu yang saya rasakan, Pak Eh, Ajis. Oke, yang dirasakan, yang didapat sudah berarti ya. Iya. Dan apa yang menjadi pelajaran Bu mungkin Bu dari Bu Ika? Yang jadi pelajaran untuk saya dalam sesi ini tentunya kita tidak boleh puas di titik ini seperti itu. Saya akan tentunya berusaha untuk mengasah keterampilan saya dalam kegiatan coaching dan tentunya masukan dari Pak Aji selaku supervisor itu sangat memotivasi saya dan juga membantu saya untuk kedepannya bisa melaksanakan kegiatan coaching lebih baik lagi, Pak. Oke, oke. Terakhir sekali nih Bu, tujuan supervisinya tercapai atau tidak Bu dengan pengembangan pertanyaan berbobot? Alhamdulillah tercapai, Pak. Oke, ya. Begitu, selamat dan terima kasih. Waktu juga sudah di menit ke-37, kita hanya terbatas. Eh, adakah yang ingin disampaikan lagi Bu? Kesempatan terakhir? Sepertinya tidak, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Ya udah kita Ya. akhiri bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.